竟敢偷袭日升城！谁这么大胆子？快，邪军在此，距离撤离时间还有5分，手就擒再说。给受扶手！是黎明队员的生命负责。现在时间到了，南秋州那边必死无疑。 Halo guys, kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode 105 bagian sebelumnya. Dikarenakan video ini merupakan spoiler yang Mimin rangkum dari novel, maka animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi yang Mimin ambil dari sebuah komik. Untuk film Donghuanya ada di Facebook Mimin. Linknya ada di kolom komunitas channel ini. Sebelum masuk ke inti ceritanya, kita akan membahas sedikit spoiler di bagian sebelumnya. Setelah Heichaeto melepaskan berbagai meriam jiwa ke pusat ibu kota untuk menimbulkan kekacauan, Yuho kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan penjara air. Sehingga hal ini seketika menarik perhatian 3 Master Roh jahat. Namun 3 Master Roh jahat kembali dibuat terkejut setelah mengetahui jika para tahanan dari berbagai sekte telah berhasil memulihkan kemampuan jiwanya. Bagaimana kelanjutan spoiler alur cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Melihat para tahanan dari berbagai sekte telah berhasil memulihkan kemampuan jiwanya, seketika membuat 3 Master Roh jahat merasa terkejut. Sehingga ketika Master Roh jahat hanya bisa melarikan diri dan membiarkan para tahanan pergi meninggalkan penjara air. Di sisi lain, Susanshi yang berada di sebuah bukit kemudian melihat ke arah kota Riseng, di mana kota Riseng saat ini telah terjadi keributan. Mengetahui jika pasukan yang berada di bagian timur dan barat telah bergerak menuju bagian utara, Ji Juechen beranggapan jika Heichaeto seharusnya telah berhasil. Ji Juechen kemudian bertanya kepada Susanshi kapan mereka akan segera bertindak. Susanshi mengatakan jika mereka akan menunggu sedikit lebih lama lagi. Ketika Yuho mulai bergerak, maka pasukan yang berada di luar kota tidak akan tinggal diam, dan mereka akan mengirimkan beberapa prajurit mereka ke garis depan. Di saat itulah giliran tugas mereka. Setelah mengatakan hal ini, Susanshi kemudian memejamkan kedua matanya dan memasuki kondisi meditasi. Tidak berselang lama, sebuah ledakan besar tiba-tiba terdengar yang berasal dari sebuah saluran air bagian selatan. Mendengar suara ledakan tersebut, pasukan yang berada di luar kota kemudian segera bergerak untuk menangkap kelompok Yuhao. Melihat hal ini, Susanshi meminta kepada Ji Juechen dan Ye Kui untuk mempersiapkan diri dan pergi ke posisi yang telah ditentukan. Secara bersamaan ketika 2 cincin jiwa berwarna kuning, 2 ungu dan 2 hitam muncul perlahan di bawah kakinya. Susanshi kemudian mengeluarkan sebuah alat jiwa pemberian guru Xuan Ziwen, di mana alat jiwa ini dapat memperluas teknik pemindahan Xuan Ming. Tidak berselang lama, seorang insinyur jiwa kemudian muncul di hadapan anggota sekte Tang. Melihat hal ini, Ji Juechen kemudian langsung melepaskan niat pedangnya, sehingga seorang insinyur jiwa tersebut seketika lenyap. Bersama dengan hal ini, Ji Juechen bersama Susanshi dan Ye Kui kemudian muncul di hadapan para insinyur jiwa lainnya. Ji Juechen menjadi orang pertama yang melepaskan niat pedangnya ke arah pasukan insinyur jiwa, sehingga para insinyur jiwa tidak mampu menahan serangan tersebut. Sementara itu, ketika para insinyur jiwa ingin menyerang ke arah Susanshi, Susanshi segera melepaskan teknik domain Xuanwu, sehingga dalam jarak 250 meter, para insinyur jiwa tersebut kemudian terjebak ke dalam teknik domain milik Susanshi. Sementara Ye Kui menggunakan kemampuan roh pelindung Dewa Malaikat untuk membantai para pasukan insinyur jiwa, sehingga keributan yang terjadi memberikan lebih banyak waktu kepada Yuhao untuk menyelamatkan para tahanan meninggalkan wilayah kerajaan Matahari Bulan. Ketika Yuho merasa sangat senang jika semuanya berjalan dengan lancar, Yuho tiba-tiba dikejutkan oleh tembakan meriam jiwa.
Namun Yuho yang sudah menduga hal ini sebelumnya segera menggunakan atribut es tanpa batas, sehingga membuat meriam jiwa tersebut seketika membeku. Melihat kejadian ini seketika membuat semua orang merasa terkejut. Yuho mengatakan jika meriam jiwa tingkat tinggi berasal dari kekuatan jiwa tipe api dengan susunan formasi tingkat 6. Selama dapat menemukan pemicu inti ledakan dan menetralkannya, maka meriam jiwa tersebut tidaklah akan meledak. Setelah menjelaskan hal ini, Yuho kemudian melepaskan kejutan serangan mental, sehingga membuat para insinyur jiwa langsung kehilangan target mereka. Namun ketika seorang komandan menyadari jika hal ini merupakan sebuah ilusi, para master jiwa dari berbagai sekte langsung melepaskan kemampuan cincin roh mereka untuk menyerang para insinyur jiwa. Tidak berselang lama, Yuho tiba-tiba mendengar sebuah ledakan yang berasal dari atas langit kota Riseng. Sehingga hal ini membuat Yuho merasa terkejut dan beranggapan bagaimana mungkin akan secepat ini. Mengetahui jika bala bantuan dari kerajaan matahari bulan telah tiba di tempat ini, Yuho kemudian segera memerintahkan kepada para master jiwa untuk segera berlari menuju lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, di mana di tempat tersebut terdapat salah satu rekannya yang akan memberikan petunjuk untuk pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar hal ini, salah satu pemimpin sekte kemudian mengucapkan terima kasih kepada Yuho. Yuho mengatakan jika mereka tidak perlu mengucapkan hal tersebut, di mana hal ini sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai anggota dari Akademi Shrek. Beberapa saat kemudian, para murid master jiwa kemudian mengajak Yuho untuk pergi bersamanya. Namun Yuho menolak hal ini dan mengatakan jika ada sesuatu yang harus diselesaikan. Setelah mengatakan hal ini, Yuho kemudian segera terbang menuju kota Riseng, di mana Yuho harus segera menyelamatkan Ibu Nankifu yang saat ini berada di tangan tetua ketiga. Beberapa saat kemudian, Yuho merasakan tekanan energi jiwa yang sangat kuat berasal dari pusat ibu kota, sehingga Yuho menyadari jika bala bantuan yang dikirimkan oleh kerajaan matahari bulan merupakan kepala divisi Master Roh Jahat. Mengetahui jika para sandera telah berhasil melarikan diri membuat Mahasiswa sangat marah. Terlebih lagi, 3 master jahat tidak berusaha menahan para sandera tersebut. Namun salah satu di antara mereka mengatakan jika para sandera telah berhasil mendapatkan kembali kemampuan jiwanya, sehingga membuat mereka tidak mampu untuk menghadapinya.